Assalamualaikum Sobat Viz TV. Pada video kali ini saya ingin unboxing dan review dari mini keyboard ini nih. Nah, ini kenapa ada kawan-kawannya, nanti akan saya jelaskan ya, karena saling berhubungan. Jadi saya kan selalu kalau misalkan kita review STB Android tuh selalu pakai ini, dan banyak yang nanyain. Kalau menurut saya sih ini cukup nyaman ya. Jadi bentuk kardusnya seperti ini dan dalamnya seperti ini. Ini produknya baru ya, jadi bukan yang biasa saya gunakan. Oke, sekarang mungkin langsung aja kita buka ya. Dan ini ada untuk cas, jadi kabel data atau kabel chargingnya. Kemudian di dalamnya dilengkapi bubble wrap, dan ini udah kosong, nggak ada lagi. Jadi isinya simple ya, hanya dua itu saja. Nih bubble wrapnya juga ya lumayan lah, lumayan aman. Kemudian ini ada sedikit buku petunjuknya ya. Ya, simple sih sebenarnya, nggak perlu baca. Ini juga sobat pasti paham karena tinggal dicolok aja. Terus ini bagi yang nyariin dongle-nya. Oh ya, ini sebenarnya modelnya banyak, ada yang dia nyala juga keyboardnya. Tapi ya kalau saya sih pakai yang standar aja karena pingin baterainya kan biar awet juga ya. Jadi kalau nonton TV, kalau misalnya gelap malam-malam ya tinggal nyalain dulu lampunya. Jadi kita ya nggak pakai ribet gitu atau harus yang bersinar-sinar. Dan di dalam sini ini ada baterainya juga, dongle wifi-nya ini wireless-nya ya. Jadi ibaratnya radionya ini connect dan auto connect, jadi nggak perlu setting macam-macam. Nanti saya akan mencobanya di X96 mini ini yang kemarin habis kita review. Terus ini fungsinya untuk charging ya, ini mudah-mudahan sih baterainya ada, jadi bisa langsung syuting. Oke, ini baterainya aman, jadi baru beli sudah bisa langsung digunakan. Kemudian ini apa sih? Ini tuh screen protector buat, kemarin kan saya ada unboxing yang namanya Mi Band 4 ya. Nah itu kemungkinan karena kemarin saya baru menyelesaikan reviewnya, tapi videonya belum tayang ya. Itu setelah kita review nanti akan di giveaway, tapi gimana caranya tunggu aja di videonya ya. Terus kita lanjut ke kabel ini. Ini kabel apa sih? Jadi kemarin juga ada yang nanya ya, biar sekalian saya bahas di satu video ini. Jadi kemarin ada yang bertanya apakah STB kayak misalkan ZTF atau Fiber Home atau X9 mini ini bisa langsung ke Bluetooth ini. Jadi walaupun misalkan bisa pakai Bluetooth, saya lebih menyarankan menggunakan kabel AUX-nya. Nah ini saya sambungannya bukan ke STB, jadi saya sambungkan langsung dari TV saya karena TV saya ini monitor. Jadi nanti akan saya colokkan. Jadi sementara kita lanjutkan dulu pembahasan untuk keyboard mini ini. Dan di mini keyboard ini sob, kalau misalkan kita lihat memang dari bahannya ya pas-pasan ya. Jadi karena harganya juga bukan harga yang ratusan ribu, ini murah, cuman sekitar ya pokoknya di bawah 100 ribu lah. Terus nanti mungkin linknya kalau sempat saya taruh di deskripsi video ya. Untuk tombolnya ini banyak, ini cukup lengkap. Jadi benar-benar kayak keyboard beneran, semua ada. Bedanya susunannya horizontal dan vertikal. Jadi nggak bisa WSD yang kayak di komputer atau di laptop atau di PC ya, jadi keyboardnya beda. Cuman menurut saya ini cukup nyaman. Nah bedanya nanti akan saya review kalau untuk gaming rasanya gimana, terus kalau misalkan untuk yang lain tuh gimana. Jadi kita akan bahas semua. Kalau untuk tombol ini cukup nyaman, menurut saya empuk. Dan untuk angkanya, kalau kita lihat dari keyboard yang lama saya ini juga nggak hilang kok. Jadi angka-angkanya nggak hilang. Dan untuk baterainya juga menurut saya lumayan awet. Jadinya ya mungkin rekomendasi juga sih kalau untuk pemakaian STB, kalau sobat ingin nyaman, karena memang kalau untuk pakai remote-nya sendiri saya sebenarnya kurang nyaman. Kalau ini bebas ya, jadi bisa untuk semuanya, termasuk ada mousepad-nya. Yaudah mungkin langsung aja kita colok nih ke STB-nya. Jadi ini wireless yang lama kita cabut dulu, kita ganti yang baru. Untuk portnya bebas ya, mau di port 1, port 2 itu tidak masalah. Ke TV box ini udah saya colok dan saya akan pasang audionya biar kali ini kita mereviewnya ada suaranya, kan selama ini kita nggak pakai suara. Pokoknya ini semua sudah dicolokin ya dongle-nya. Dongle cukup kecil jadi jangan sampai hilang, nanti ribet. Dan ini kita tinggal klik ini, jadi otomatis power save kalau nggak kita gunakan. Terus kalau kita mau gunakan tinggal klik apapun bebas, dia akan nyala indikatornya. Dan kalau baterainya habis, di sini ada lampu yang tengah, itu biasa kelap-kelip. Terus kalau yang ini sensor, setiap kita sentuh atau kita klik dia akan klip. Jadi semacam sensor gitu deh. Oke, jadi kita mulai ya. Untuk pilih-pilihnya kita bisa pakai yang kanan kiri ini. Terus kalau untuk volume ini atas bawah. Oke ya. Terus yang kanan kiri ini juga bisa berfungsi untuk next lagu atau mundurin lagu. Jadi lagu sebelumnya sekarang kita milihnya tekan OK ini. Misalkan mau ke aplikasi ya tinggal tekan OK. Jadi operasi ini ya kayaknya semuanya paham lah ya. Ini mudah. Nah sekarang bagaimana kalau kita gunakan untuk main game, apakah ini bisa kita cek?
Oke, untuk gasnya saya sendiri nggak tahu ya apakah dia akan otomatis gas atau enggak, tapi kita cari tahu aja semua di sini. Oh ya, berarti untuk jalannya dia otomatis, kita nggak perlu gas segala macem kalau pakai bot ini, tapi beloknya kita bisa pakai yang sebelah kanan. Jadi artinya ini bisa digunakan untuk bermain game juga, tinggal kita ngapalin tombol-tombolnya aja. Jadi untuk ngepot apa segala macam ini kita harus cari tahu sendiri memang dari angka-angka yang di bawah mungkin ya, atau mungkin ada di pengaturan menu gitu kita bisa lihat bagaimana caranya. Tapi setidaknya untuk dibuat main game intinya bisa ya. Yuk kita cek di game yang lain. Oh ya, tadinya saya mau tes di game Roblox, tapi saya sudah coba sebelumnya ya. Ini belum diinstal, jadi nanti nunggunya lama juga kan karena Roblox itu lumayan besar. Kalau Roblox tuh biasanya pergerakannya pakai WASD yang di sini. Ini juga bisa. Nah, susahnya apa ketika kita pingin nyerong, jadi diagonal gitu pergerakannya, kan dia kan modenya bebas ya, free view. Nah, ini nggak bisa dipencet double. Jadi kalau dipencet double gitu, misalkan tengah-tengah ini, dia nggak fungsi. Terus kalau misalkan kita lagi lari, mencet atas atau atasnya ini, terus untuk lompat kan space atau spasi. Nah, di saat kita lagi lari terus lompat, itu jadi kayak nggak fungsi. Istilahnya nggak multi touch. Kalau ini kan mousepadnya multi touch hingga 3 ya, 3 sentuhan. Nah, kalau untuk keyboardnya sendiri tuh nggak bisa double. Jadi kalau misalkan kita mau ke bawah ini nih ya, kita bawahin, tuh nggak bisa. Kita pencet sini nggak bisa. Nah, disitulah menurut saya sih seperti mungkin ya minusnya lah, ada plus ada minus ya. Terus kalau untuk ini lumayan enak juga nih. Coba kita browsing deh ya. Misalkan kita browsing di F21, kita browsing streaming lah gitu maksudnya. Oke, jadi untuk sebagian aplikasi mungkin support ya, kita atas bawah termasuk di remote pun support. Jadi ini ada bunyi klik ya kalau dipencet ya. Tuh. Nah, di sini kita kan beberapa aplikasi itu nggak support untuk tombol arah di remote. Jadi kita bisa pilih manual menggunakan mousepadnya ini tuh, tinggal diklik atau bisa klik OK di sini. Jadi kalau ininya nggak support atas bawah, seperti sekarang ini ya, kita mudah tinggal pakai mousepadnya aja. Dan ini nggak ada kabel. Untuk baterainya itu bisa berhari-hari. Saya nggak hitungin sih karena ngecasnya saya juga jarang. Jadi kalau memang habis banget baru dicas gitu. Untuk berapa lamanya juga saya nggak pernah ngitung sih, karena ya tinggal cas, di saat mau dipakai tinggal dilepas aja. Jadi kalau misalkan sobat dicas sambil dipakai itu nggak bisa ya. Jadi hanya bisa pilih salah satu. Oke, jadi ini menurut saya udah cukup lah ya untuk contohnya. Jadi browsing intinya gampang, termasuk untuk browsing yang lain. Jadi misalkan kalau sobat pingin browser pakai ini deh, Google Chrome. Ini kan kalau kita ketik bagian atas ini, kita mengetik, ada keyboard di bawah muncul. Nah, ini keyboard bagian bawah bisa dihilangkan dari settingan. Jadi keyboardnya dinonaktifkan biar kita pindah ke sini. Itu bisa. Jadi ya tinggal kita nyamannya gimana. Terus untuk ngetiknya juga enak ya. Kita misalkan contoh tuh. Jadi lebih nyaman, nggak pegel pakai remote geser-geser satu-satu, klik OK. Jadi kita bisa langsung ketik. Mungkin yang bagi yang sudah hafal keyboard QWERTY ya tinggal tulis apa gitu ya, itu udah gampang banget gitu ya. Terus kita juga bisa pilih yang di bawah sini kalau misalnya ngetiknya males panjang ya. Jadi intinya gampang ya, browsing semua gampang deh. Itulah kenapa saya lebih senang pakai ini daripada pakai remote aslinya. Oke, mungkin untuk reviewnya sampai di sini aja kali ya. Jadi kalau menurut saya STB digabungkan keyboard wireless ini ya udah nyaman. Cuman ya STB-nya lebih kecil ya daripada keyboard wirelessnya. Unik juga ya. Oke, mungkin itu aja informasinya. Kalau informasi ini bermanfaat menambah wawasan, silahkan di like. Dan kalau sobat ingin terus support video Viz TV untuk review-review gadget berikutnya, silahkan di subscribe, ada di bawah ini ya. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum.